Hai Sinekrip. Hai Sinekrip. Ketemu lagi sama gue Arya. Dan Anti. Karena masih edisi di rumah aja. Yes. Pakai hashtag ya, di rumah aja. Jadi kita mau bahas film horor jadul. Asik. Nggak jadul amat sih ini. Masih jadul tahun 2000-an. 2003 itu berapa tahun yang lalu? Ya, lebih 17. dari 10 tahun yang lalu. Itu udah lama. Jadi aku sebenarnya udah nonton film ini. Cuman kan kamu belum. Ya. Tapi aku pengen Anti nonton gitu, pengen tahu responnya seperti apa gitu ya. Dulu aku nonton film ini tuh pas masih eranya DVD gocengan. Iya benar. Oke, baik. Judulnya apa? Dead Ends. Ini film horor low budget yang punya cerita menarik kata aku. Satu keluarga yang pengen ke rumah neneknya ya. Karena malam Natal. Jadi ada ayah, ada ibu, ada anak cewek yang sama tunangannya, sama anak cowok yang paling kecil ya, yang masih tengil. ABG labil. Benar-benar. Tapi di perjalanan mereka ketemu sama cewek berbaju putih yang bawa bayi. Dan dari situ mulai banyak terjadi hal-hal aneh ya. Aku suka ceritanya. Jadi gini loh. Itu tuh mungkin banget terjadi sama kita gitu. Iya. Ketika kita pergi kemana gitu, itu bisa aja loh terjadi. Kita ngantuk saat nyetir, kita kecelakaan gitu misalnya, atau ketemu orang yang kita nggak kenal tapi kita pengen nolong, itu tuh mungkin banget sih. Gitu jadi terasa gitu. Ketika lu ketemu sama cewek berbaju putih ini, satu persatu orang yang ada di keluarga itu mati gitu ya, dan itu menarik sih, kita jadi nerka-nerka kan. Kapan matinya? Matinya digimanain? Nah, siapa itu tuh. Setelah ini? Iya, siapa setelah ini gitu. Dan karakter keluarga ini semuanya menarik gitu. Semuanya itu punya karakteristik yang masing-masing lah gitu. Satu persatu rahasia tentang mereka masing-masing itu terbuka gitu kan, karena ada kejadian ini. Itu juga bagus sih, jadi kayak pengen bonding. Ini tuh kayak keluarga yang gak harmonis-harmonis banget gitu. Tapi di akhir mau gak mau mereka harus bonding gitu, karena terjadi sesuatu yang mengerikan ini di jalan. Ini tuh 2003 ya. Cuman udah menarik banget gitu. Padahal aku nontonnya di 2020 gitu. Aku nggak nyangka sih bakalan suka gitu. Soalnya kan tahu sendiri gambarnya aja. Ya zaman dulu kan. B aja sih sebenarnya kalau dari sinematografi. Iya gitu, biasa aja. Terus malah beberapa kayak aneh gak sih, ada beberapa yang gitu, cuman ya dimaklumin aja kan, tahunnya tahun lama. Ini juga tipikal film yang gitu sih, bikin yang bertanya-tanya gitu. Mereka sebenarnya kenapa nggak nyampe-nyampe gitu ya? Kenapa jalanannya kosong terus gitu? Kenapa mereka berkendara terus? Itu kan kayak premis yang menarik gitu. Ketika satu persatu mati gitu, bakal ada apa nih di ujung gitu. Nah, film ini tuh bisa lah ngasih pertanyaan-pertanyaan itu ya. Pas sepanjang film kan kita nggak tahu kan. Aku terutama nggak tahu. Kadang suka ini, kok gitu sih, kok gini. Tapi terakhirnya kejawab kenapa gitu. Kayak misalnya, itu mobil kan pempetan banget ya. Mereka tuh berlima. Ketika ada orang mau dibantu, si cewek baju putih itu, masa sih anak ceweknya harus turun gitu. Jadi, ayo nih siapa yang mau turun? Soalnya ada yang mau numpang. Terus diturunin lah anaknya cewek. Lagi keadaan serem di jalan yang nggak nyampe-nyampe. Sempet-sempetnya si Bontot itu si Richard ya kalau nggak salah namanya. Itu tuh masuk ke hutan untuk melakukan hal yang tidak-tidak, mabok, terus ya gitulah. Pokoknya itu kan, lah gimana sih, kok kan lagi serem gitu. Sama ternyata kan si Margot ya? Marion. Oh Marion, si Marion itu psikiater. Tapi kok dia stres duluan gitu. Itu tuh kayak, aneh banget, ide aneh banget. Tapi terakhir, terjawab kenapa gitu. Tapi Marion kan mahasiswa ceritanya, mahasiswi. Iya, masih. Cuman kan dibanding mereka semua kan harusnya mentalnya lebih ini kan. Cuman dia agak stres duluan gitu. Apa namanya, anak yang bungsunya begitu-begitu di hutan, ya wajar sih emang begundal kan dia mah dari awal juga. Dilihatin emang anak yang ngeselin gitu. Parah, tapi parah sih. Itu ngatain orang tuanya, ngatain kakaknya. Iya, bagusnya di sini tuh semuanya berkomunikasi dengan bahasa yang kasar gitu ya. Makin ngeliatin kalau mereka ini keluarga yang ya nggak seharmonis orang kira gitu sih. Sebenarnya karena ini horor low budget gitu ya, ada beberapa adegan yang sebenarnya berpotensi mengerikan gitu. Cuman mungkin mereka nggak mau ngeliatin ya karena low budget itu kali ya balik takutnya jadi norak gitu ya. Tapi ada beberapa praktikal efek kayak apa namanya,
mulut berdarah-darah gitu bagus gitu Oh, ya iya, maksudnya. benar. Ya, padahal Si itu kan Richard. kayak biasa aja gitu, tapi pas ke adegan itu tuh kayak wow, oh mungkin budgetnya dihabisin di sini nih ya. Iya kan? Kayak kepala bolong gitu ya, terus kelihatan otaknya itu juga kan lumayan bagus gitu kata aku sih. Yang ternyata ditutup dengan ending yang wow, sangat menarik ya. Karena sebenarnya konklusi film ini ya udah ada dari awal gitu ya. Pas bagian terakhir si Marion mau dijemput, terus si cewek berbaju putih itu ngomong gini, dia nggak mau jemput kamu kali, kayak udah kepedean gitu. Jangan. Namanya enggak. Iya emang enggak gitu ya. Tapi ya itu oke sih. Maksudnya salah satu plot twist yang dulu gitu. Aku dulu nonton pas tahun segitu tuh kayak, wah anjir gila, mantap sekali ya gitu. Even aku juga keren plot twistnya. Iya. Di 2020. Itu tuh kayak bisa ngegambarin apapun gitu. Either mimpi buruk, either siksa kubur, ya kan, either apapun itu gitu. Cuman ini versi secara horornya kayak gini gitu. Jadi orang bisa ngertiin apa aja sih sebenarnya. Kalau dari segi cerita sih udah dapet sih semua. Walaupun ya kayak tadi gitu ya. Kayak kenapa cewek malah jalan sendiri, kayak gitu-gitu. Maksud gitu. aku itu terjawab di akhir. Iya. Karena kan gini loh, si Marion ternyata kan itu kan. Iya. Itu. Nah, di situ kan dia menjelajahi dunia lain kan. Mungkin itu semua adalah rangkaian yang di bawah alam sadar dia gitu loh. Jadi ya mungkin aja kan itu menurut dia, gitu. Jadi gitu sampai kayak nama dokternya kayak gitu kan, itu semua dirangkai menurut di pikiran dia sendiri. Kalau selain itu ya lebih ke teknis sih, bener kayak tadi. Sinematografinya harusnya bisa lebih oke lagi sih. Karena kan ngeliatin jalan sekelilingnya hutan gitu ya, itu mungkin bisa lebih spooky lagi sih gitu. Cuman mungkin kebantu sama beberapa karakter yang emang bikin suasana jadi lebih serem juga sih. Kayak karakter ibunya ya. Si ibu di Insidious. Benar. Sebelum kalian tahu dia di Insidious, dia ada dulu di sini. Dan tidak berubah. Sisanya sih ya gitu-gitu aja sih. Ada beberapa kayak bagian-bagian editingnya kayak terlalu cepet gitu. Ada kayak ngeliatin ada sesuatu di hutan tapi cut-nya tuh kayak nggak enak gitu ya. Ada yang kayak gitu sih, sayang banget sih. Tapi ya nggak apa-apalah. Maksudnya mungkin visinya dulu hanya sampai situ gitu. Ibunya si Ibu Laura itu megang senapan pada saat dia lagi bener. dia kan udah mulai terganggu jiwanya kan karena ngelihat anaknya mati. Terus dia dengan santainya megang senjata dong. Kayak udah gila gitu ya. Terus ya udah itu aku takut. Terus dia mau main tembak-tembakan. Kalau aku suka yang si Richard digigit lah, gila sampai putus bibirnya. Anjay. Itu kaget lah karena sebelum itu belum ada scene-scene yang brutal banget ya kan. Pas di situ aja baru. Tapi si wanita berbaju putihnya telanjang gitu cuma dari belakang doang ya. Semuanya lo depan maksudnya lo. Ya enggak kan tanggung maksudnya gitu. Ini karena film lama, kamu ngasih skor berapa nih? Tetap 8. Tetap 8 ya? 8 mobil jenazah per 10. Mobil jenazah. Iya. Setelah aku nonton lagi di tahun ini, aku tetap masih suka sih sama ceritanya gitu ya. Andaikan teknisnya dibagusin lagi, kayaknya film ini bakal lebih asik sih kata aku. Karena ada bagian yang pas ibunya udah gila itu kan sampai dia ngomong, wah itu tuh ada temen aku di hutan. Oh itu kan ngeri tuh sebenarnya. Iya. Ngeri banget. Iya itu. Dada-dada gitu kan. Itu kayak wah anjir itu gila sih. Maksudnya itu kalau bukan diliatin ya, tapi maksudnya si situasinya dibikin kayak si hutannya ngeliatin mereka itu bener-bener spooky sih kata aku gitu. Ya itu kan teknis ya, balik lagi treatment dulu dengan low budget mungkin emang nggak dapet segitu, tapi visinya ketangkep gitu. Bagus sih. Bener-bener. Jadi ya 8 juga lah sama. Oke lah kalau kayak gitu ya, mungkin itu aja untuk review film-film horor klasik. Dead End. Mungkin ada yang udah pernah nonton juga, silakan komen apakah reaksi kalian masih sama kayak dulu nonton sama sekarang ya. Atau kalian udah lupa-lupa jadi pengen nonton lagi, siapa tahu jadi pengen nonton lagi. Jangan lupa untuk apa aja? Untuk like, komen, subscribe, share. Komen juga lah, kali ada film apa gitu ya mau di-review, film lama yang bagus. Film-film horor, thriller banyak ya yang lama-lama. Follow Instagram Cinecrip juga ya. Betul, dan beli kaosnya Cinecrip seperti biasa. Dan sampai ketemu lagi lah di minggu depan. Bye-bye.